Shalom dan selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Bertus Belurundun dengan NIM 224617027 dari kelas A3. Mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Di sini saya akan mengerjakan tugas proyek UAS akhir saya di kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan cara belajarnya. Yang pertama, supervised learning, yang kedua unsupervised learning, dan yang ketiga referent learning. Pengertian kecerdasan buatan adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir dan belajar manusia menggunakan data dan algoritma. Cara kerja supervised learning adalah cara AI belajar dari data yang sudah diberi label. Label adalah kategori yang akan dipelajari. Model dapat mengetahui apakah prediksinya benar atau salah setelah melihat label. Implementasi supervised learning bekerja dengan melatih model menggunakan dataset berlabel, yaitu pasangan input dan output yang benar. Prosesnya meliputi mengumpulkan dan memberi label data, melatih model untuk menemukan pola antara input dan output, lalu mengevaluasi dan menguji model dengan data baru untuk memprediksi hasil yang akurat. Contohnya itu seperti gambar di samping. Pengertian unsupervised learning adalah metode machine learning di mana algoritma belajar dari data yang tidak memiliki label atau panduan manusia. Tugasnya adalah menemukan pola, struktur, atau hubungan tersembunyi secara mandiri dari data menta tersebut. Cara kerjanya menggunakan algoritma pembelajaran mandiri yang mereka pelajari tanpa label atau pelatihan sebelumnya. Contoh gambarnya seperti di samping. Kita masuk ke implementasi unsupervised learning. Adalah aplikasi yang penting dalam pemodelan paket produk, terutama di industri retail dan e-commerce. Dalam pemodelan paket produk, algoritma unsupervised learning seperti algoritma asosiasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi korelasi antara produk yang sering dibeli bersamaan oleh konsumen. Contohnya itu baju atau tas. Pengertian reference learning adalah tentang belajar membuat keputusan. Bayangkan jika sebuah agen yang bisa berupa program software atau robot sedang menjelajahi suatu lingkungan. Lingkungan ini bisa berupa ruang fisik, dunia game virtual, atau bahkan pasar. Cara kerja reference learning adalah melalui agen yang berinteraksi dengan lingkungan, melakukan tindakan untuk memaksimalkan hadiah atau reward. Jangka panjang melalui coba-coba, belajar dari umpan balik, positif, hadiah atau negatif, atau hukuman untuk memperbaiki kebijakan pengembalian keputusannya. Mirip cara manusia untuk hewan belajar dari pengalaman seperti anak yang dapat pujian saat membantu atau dimarahi saat berbuat jahat. Contoh gambar yang saya pakai adalah catur. Implementasi reference learning adalah mencakup banyak bidang seperti mobil otonom, perencanaan rute parkir, robotika atau navigasi, manipulasi objek, pemrosesan bahasa alami, chatbot, ringkasan teks, permainan AI yang menantang permainan seperti di AlphaGo, otomatis industri dan bahkan sektor kesehatan, penentuan ritme pengobatan dinamis. Kita ke matrik performa AI. Matrik adalah ukuran yang digunakan untuk menilai, mengukur, atau mengevaluasi sesuatu. Supervised learning. Akurasi adalah menekankan seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Pengertian reference adalah matrik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana model klasifikasi yang memberikan prediksi benar secara positif. Recall adalah mengukur kemampuan model untuk menemukan semua kasus positif yang relevan. Contoh gambarnya seperti ini. Kita ke unsupervised.
adalah jenis machine learning yang belajar dari data tanpa pengawasan manusia. Contoh gambarnya itu adalah hewan. Pengertian slot score dan defisit boolean index adalah mengukur seberapa mirip sesuatu objek dengan klusternya sendiri dibanding dengan kluster lain. Sementara defisit boolean index menilai kualitas kluster berdasarkan rata-rata jarak antara kluster dan dispersi pada kluster. Pengertian reference adalah konteks atau stimulasi yang diberikan setelah suatu perilaku terjadi untuk meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut akan terulang di masa depan, seringkali berfungsi sebagai dorongan, motivasi, atau umpan balik positif dalam konteks pendidikan dan perilaku. Kumulatif reward dan average reward adalah jumlah total dari sebuah imbalan yang diterima oleh agen sepanjang waktu atau dalam suatu episode, sedangkan average reward imbalan rata-rata dari imbalan tersebut per langkah waktu. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.